Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini sudah di seri ke-72, seri cinta. Cinta ini awalnya adalah karena kami di Yayasan Damasuka Indonesia mengajarkan meditasi cinta kasih. Jadi saya mengambil title cinta, tetapi dikembangkan sehingga menjadi cerita inspiratif nampol tuimers asik, di mana para meditator yang sudah berlatih dengan cara Tranquil Wisdom Insight Meditation itu menceritakan pengalaman masing-masing. Dan malam ini saya akan ditemani oleh Bro Markus. Bro Markus ini bernama Mitra Siddhartha dan beliau ini sebenarnya beragama Katolik, tapi meditasinya mantul. Jadi di kami ini tidak ada perbedaan. Siapapun yang mau belajar meditasi kami terima dengan senang hati. Dan Bro Markus mengambil tema manfaat meditasi TWIM untuk kehidupan sehari-hari. Jadi Bro dan Sis nanti bisa mendengar sendiri bagaimana Bro Markus ini bisa menceritakan manfaat dari meditasi yang sudah Bro Markus alami. Jadi seru karena Bro Markus nanti Bro dan Sis yang bergabung boleh bertanya kepada Bro Markus pertanyaan apapun yang ingin ditanyakan. Jadi jangan karena saya bukan Budi, saya nggak mau meditasi, nanti saya jadi pindah agama. Sama sekali tidak itu. Bro Markus tetap menjadi seorang Katolik yang baik. Selamat malam Bro Markus. Selamat Belum malam, kelihatan. Belum kelihatan Bro, masih gelap Mungkin dibalikkan dulu kameranya atau suaranya terdengar Bro, sambungannya masuk, tapi di tempat Bro ini gelap, nggak kelihatan wajah. Jadi jangan bergelap ria. Oke, Bro Markus ini pekerjaan sehari-hari belum terlihat. Mempunyai bengkel bubut di Gresik. Jadi, ya saya tunggu aja. Nggak apa-apa Bro, santai aja kita ngobrol kok. Jadi, Bro Markus ini sudah mendapatkan manfaat dari meditasi TWIM. Sekaligus saya mau mengucapkan selamat Hari Paskah. Selamat Paskah ya Bro Markus dan Bro dan Sis yang merayakan. Iya, tapi wajahnya Bro Markus masih belum kelihatan. Ada pertanyaan dari Yeni Limau. Bagaimana caranya meditasi cinta kasih yang baik Bu Brenda? Oke, saya kasih linknya. Nanti Sis bisa mendaftar. Begitu cara kita melakukan meditasi. Bro Markus masih gelap? Belum terlihat. Bro bisa lihat saya enggak? Oh, Bro bisa lihat saya? Saya tidak bisa lihat Bro. Di tempat saya ini masih gelap. Coba Bro, keluar dulu. Nanti masuk lagi, saya invite lagi. Ya, karena masih gelap nih, belum kelihatan. Oke. Nggak apa-apa, yang belum pernah rata-rata juga bingung. Wah, saya belum pernah ikutan IG, bagaimana? Pasti bisa, gampang kok. Nanti saya undang. Siddhartha Mitra. Oke. Resminya bernama Mitra Siddhartha. Luar biasanya ya. Oke, jadi go live. Oke. Mudah-mudahan sekarang sudah bisa. Bisa, Sis? Masih gelap, Bro. Bro dan Sis yang lain bisa melihat nggak? Atau di saya aja yang gelap? Bisa kasih komentar di chat. Malam Sis Santiana. Bisa terlihatkah wajahnya Bro Markus? Karena di tempat saya masih gelap. Atau mungkin kameranya tertutup ke belakang, Bro? Enggak juga. Enggak juga? Iya, tapi nggak tahu bagaimana caranya belum. Iya. Nih Bro, contohnya ya, kalau saya pakai, nggak ada ya, tuh bener. Wajahnya Bro Markus belum kelihatan. Nih seandainya nih Bro, ada
ada panah kan yang ke kiri dan ke kanan nih, seandainya saya klik ini ya. Yang kelihatan itu di belakang saya, lemari Iya, buku. Nah, kalau saya ganti lagi, ini wajah saya yang kelihatan. Mungkin di tempat bro kameranya tertutup nggak? enggak. Sudah bisa kok. Sudah Sebentar. bisa, tapi kenapa di saya gelap banget? Nggak kelihatan nih wajahnya bro. Kan orang-orang pengen lihat wajahnya bro Markus. Nah iya, Cok, saya berusaha ini. Kenapa ya? Kenapa jadi gelap? Coba bro, keluar lagi bro. Coba lagi kita masuk lagi. Nggak Bentar, apa-apa. saya keluar dulu. Ya, ya. Nanti saya bisa invite lagi atau coba kita lihat ya. Biasanya tidak ada yang gelap-gelapan. Oke, selamat malam semua yang sudah bergabung. Sis Farida, Sis Lin, Limin, Franz Superstar. Wah, luar biasa. Malam Bro Karim. Nah, mudah-mudahan sekarang bisa kelihatan. Coba ya Bro Markus ya. Sudah sis, bisakah? Nggak bisa, masih gelap ya Bro. Atau HP saya ya? Sepertinya kemungkinan kendala dari HP-nya Bro. Iya, enggak bisa apa namanya? Padahal Coba sudah. Bro, Oh, balikan bisa nggak Bro yang ada panah ke kiri dan ke kanan itu? ini saya balik sekarang. Bisa nggak sih? Nggak kelihatan, masih gelap. Iya, sama berarti. Iya. Eh, Halo, selamat malam Sis Farida. Jadi kemungkinan ada ketutup nggak kameranya Bro? Enggak, Kamera bebas kok. depan. Bebas. Bebas ya, nggak ada Iya, ini. Tapi nggak kelihatan nih. enggak Piye tahu. toh? Kan orang-orang pengen lihat nih wajahnya Bro, jadi saya nggak ngobrol sendirian. Lah iya sis, saya enggak tahu gimana caranya ini. Atau HP saya yang enggak Kenapa bisa. ya? Mungkin Harusnya bisa Bro, nggak ada masalah. Bro sudah cek ini enggak di Play Store? Apakah Instagramnya belum diupdate? sudah, Sudah sudah sis, diupdate. sudah. Iya, tapi kenapa enggak keluar ya wajahnya? Jadi nggak kelihatan nih kita nggak mau Lah ngobrol. iya, Wajahnya Bro Markus nggak kelihatan. Gimana ya? Ada nggak Bro dan Sis yang bisa bantu? Kenapa wajahnya jadi gelap, nggak kelihatan ini? Oke, halo Sis Julia yang sudah bergabung, selamat malam. Kita masih ada sedikit kendala dengan kameranya Bro Markus. Em, kalau dinyala, coba Bro, itu ada gambar video ya Bro. Paling kiri video. ada gambar mikrofon, di sebelahnya ada gambar video. Coba diklik deh. Enggak ada sis HP saya, Anda ada? enggak ada. Oh, oke. Wah, Mungkin bagaimana ini? jadul. Enggak apa-apa ngomong aja sis, bicara saja. Jangan, saya mau lihat wajahnya, Bro. Bro Markus, bisa nggak pinjam di-cut dulu, sis, nanti di-invite lagi. Udah, tadi Bro Markus udah keluar, masuk lagi, tetap tidak kelihatan. Oh, Bro Markus, di rumah ada yang bisa dipinjemin nggak HP-nya? Ada, tapi enggak ada Nah, Instagramnya. coba. Oke, coba pinjam dulu. Nanti Bro Markus yang masuk ke dalam IG live saya dan Enggak, request seperti tadi live, ya. tapi Jadi sekarang tapi Bro keluar dulu pakai HP lain coba. Kita tapi coba tidak. dulu dengan cara lain. Sorry? Enggak ada Instagramnya. Oh, nggak ada Instagram. Coba Oh diinstal iya, dulu. Nanti Bro masuk pakai Instagram Bro Markus. coba sebentar. Iya, enggak apa-apa. Kita masih bisa ngobrol-ngobrol. Iya, Jadi, ada cerita seru nih Bro dan Sis. Sambil kita menunggu Bro Markus. Kemarin mulai tanggal 13 atau 14,
Ada beberapa Aspen Twin, yaitu Sis Yuni dan Sis Luciana sedang mengajar retret di nama tempatnya Nekama Forest Monastery. Di situ tempatnya Bante Kusalo, dan hari Sabtu kemarin nih baru saya diundang, dijemput kan, saya menginap semalam bersama Scott, dan di sana ternyata wiharanya besar, itu seperti hutan. Dan di sana ada beberapa sangga yang tinggal, dan kami mengajarkan meditasi Twin. Dan ada beberapa peserta yang menarik. Ada cerita nih oma-oma umurnya 83 tahun. Jadi beliau ini belajar meditasi sama kita. Dan lumayan udah bisa merasakan bahagia kemarin di hari ketiga ya kemarin hari ketiga. Waktu beliau lagi diinterview sama Suhupati, Suhupati juga datang kemarin minggu kami pulang, dan ternyata oma ini senang karena dibawa anaknya untuk belajar meditasi, yang semoga bisa membantu, dan oma ini semangat terus sampai minggu depan. Ini hari Minggu tanggal 24, hari Minggu tanggal 24 akan selesai. Jadi bro dan sis, seandainya ada yang mendengar kemudian pengen datang ke Sodong, nama tempatnya Nekama Forest Monastery, itu akan ada sanggadana di hari Minggu. Jadi kalau yang mau ikutan silakan bergabung di sana. Sis Yuni dan Sis Luciana ini memulai dari awal sampai akhir, dan jadi mengajarkan meditasi, dan banyak sekali beberapa peserta yang sudah pernah online retret, kemudian ikut bermeditasi. Saya senang akhirnya ketemu wajah dengan mereka, karena ini mereka adalah istilahnya cucu dari murid gitu ya, karena yang mengajarkan kan asmen atau asisten mentor pembimbing. Saya tidak bisa full di sana karena nanti hari Sabtu ada Twin Conference dengan grup Twin seluruh dunia, dan saya akan memberikan informasi tentang Indonesia. Oke, Bro Markus. Bro Markus nanti keluar dulu dari HP yang lama, dicoba di HP yang baru, install, kemudian masukkan password dan lain-lain. Nanti kalau Bro sudah selesai, tinggal masuk ke dalam Instagram, karena nggak bisa dua, Bro. Sekarang ini gelap sekali. Jadi supaya nanti bisa masuk di Instagram yang lebih clear gitu ya, nanti bisa kelihatan wajahnya. Nggak apa-apa, sementara sambil menunggu diinstal, Bro Markus nanti bisa menceritakan, karena saya ini rasanya nggak afdol, Bro, kalau melihat gelap nggak kelihatan wajahnya, Bro. Ini enaknya kan kelihatan wajah. Jadi nanti kita mau ngobrol-ngobrol, dan untuk informasi untuk Bro dan Sis yang mau belajar meditasi, minggu depan hari Minggu tanggal 24 ini juga ada acara One Day Retreat yang selalu kami adakan, Yayasan Dhamma Sukha Indonesia adakan setiap hari Minggu terakhir setiap bulan. Untuk bulan ini ada jatuh di tanggal 24. Silakan mendaftar. Yayasan Dhamma Sukha Indonesia adakan setiap hari. Bro Markus, tolong keluar dulu deh dari yang lama karena suaranya menggema jadinya. Mendaftar. Yayasan Dhamma Sukha Indonesia adakan setiap hari. Bro Markus, tolong keluar dulu deh. Oke, good. Nah, saya menunggu nanti Bro Markus yang baru. Malam Sis Lili, Sis Jayanti. Jadi hari Minggu besok nih ada One Day Retreat lagi, di mana Bro dan Sis bisa mendaftar di dhammasukha.org.id. Di situ ada online retreat, tinggal gabung. Nanti akan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp, dan nanti akan diberikan beberapa informasi, termasuk akan dikontak oleh salah satu asisten pembimbing untuk dipandu. Karena mengadakan One Day Retreat ini, kami juga mengadakan interview atau konsultasi mengenai hasil meditasi dengan Twin. Ya, oke, Gung Saputra. Alright, Bro. Sekarang saya invite, atau Gung Saputra.
invite. Oke. Mudah-mudahan kelihatan. Sekarang mudah-mudahan udah bisa. Saya udah invite bro, tinggal di approve saja. Nah, itu kameranya terbalik. Nah, sekarang baru kelihatan. Nah, begini kan baru Abdul bro, enak ngeliatnya ngobrolnya. Kalau gelap-gelapan nggak kelihatan. Oke. HP-nya jadul sis. Nggak apa-apa, Yang satu santai HP-nya aja. jadul. Kita kan ngobrol. Bro Markus, apa kabar? Selamat Paskah. Baik, terima kasih Ganan sis. Iya. Beda. Nah, Bro Markus, saya mau tanya nih, dari mana sih Bro Markus itu tahu TWIM? Dari teman mulai teman kecil yang Wow, mungkin sudah tidak asing lagi, teman mulai SD. wow. Eh, Masih sampai itu dia sekarang masih berteman nih, luar biasa ya ya, Bro. masih berteman. Pada Iya. waktu ketemu di Surabaya, ngomong-ngomong masalah meditasi, Ah. terus saya dikatakan ya diseret lah untuk ikut. Oke. Bro Teddy ya, Bro ya. Bro Teddy sudah pernah saya invite di Cinta ngobrol sama saya juga. Ya, Jadi itu sama-sama tahun nih, Bro Markus, 2000. Bro Teddy nih orang-orang otak kiri, engineer semua, ya, tukang insinyur ya Bro Iya. ya. Jadi orang pakai otak kiri, yang kerjanya nganalisa. Nah, bagaimana nih Bro meditasi jadinya Bro? Memangnya Bro Markus sudah suka meditasi sebelum kenal TWIM? Ya, saya sejak kecil ya sebenarnya sis. Cuman pada waktu itu kan meditasinya waktu mulai kecil itu kan energi lah, Hmm, apa silat kungfu, oh oke. kemudian ya, Oh iya, saya ingat. energi. Waktu salah satu retret Bro Markus mengajarkan kita olahraga. Ya, senam Itu bagus pernapasan. itu. Nanti kalau Bro Markus ikut lagi di Bali, saya mau diajarin olahraga itu lagi. Lupa lali Bro. Sudah lama. Iya, sudah sangat lama. Jadi gimana Ah, Bro? Dari meditasi itu kemudian bagaimana? ya, kemudian tahun 2011 itu saya ikut meditasi Kristiani ya, Oke. meditasi Kristiani. Tapi dasar-dasarnya dari Hindu. Oke. Ah, itu kemudian saya ketemu Bro Teddy, ngomong-ngomong, saya langsung ditodong itu pakai apa namanya satu titik. Pada waktu itu kan saya juga tidak mengerti yang tidak pakai satu titik yang bagaimana, karena mulai dulu satu titik. Nah, ini untuk Akhirnya saya penasaran. penjelasannya pada bro dan sis yang lain yang mendengar, apa yang dimaksud meditasi konsentrasi satu titik? Yaitu terserap ke dalam objek, sehingga kita tidak punya ke-awareness, kesadaran terhadap seputar. Dan orang-orang yang melatih meditasi konsentrasi satu titik, tidak bisa berdamai dengan suara. Jadi kalau dengar suara kaget. Nah ini terjadi nih bro, di retret yang sekarang nih, yang sis Yuni dan sis Luciana lagi bimbing. Kemarin lagi Sabtu saya datang, ada yang bertanya, Sis Brand, saya ini sering kaget katanya. Kalau meditasi suka kaget. Lah, kenapa? Saya coba tanya, kenapa? Apakah Sis mendengar suara lalu kaget? Nah, itu iya katanya. Nah, itu artinya beliau terjebak di dalam meditasi konsentrasi satu titik, di mana terserap ke dalam objek sehingga tidak punya awareness, tidak punya kesadaran, tidak ada kewaspadaan tentang lingkungan seputar. Dan ini tidak terjadi di TWIM, gitu bro. Lalu bagaimana bro lanjutannya? Yang pasti nggak ada damai. Nggak ada damai? Nggak ada damai karena terus otak terus satu titik satu mengarah ke satu terus. Jadi ya, yang menyebabkan gampang mudah kaget itu karena
istilahnya apa ya, ndak ada ketenangan, Oh, bro nggak bisa sama juga. tenang. Waktu itu mudah kaget juga jadinya. Iya, ya sama. Jadi nggak bisa, artinya untuk mendapatkan apa namanya, tujuannya itu untuk menjadi tenang, menjadi damai itu susah banget, susah Hmm, sekali, hmm, hmm. susah sekali. Tapi memang Berapa pada saat lama saya bro belajar berlatih meditasi itu bro? mulai tahun 2011 Sampai tahun sampai berapa? ketemu Twim itu tahun 2018 ya, Iya. Oh, lama juga ya berarti 2018 ya. ya, 2018 itu di Bogor. Iya, ke Jana Manggala. Perjuangan. Saya ingat tuh Ya, retret di Bro Bogor. Markus yang saya diajarin senam sama Bro Markus tuh di sana. Ah, ya, Kemudian ya, Bro tapi itu Markus sebuah perjuangan. menyusul ke Kintamani naik motor, moge motor motor gede yang keren banget tuh. Masih kuat kan motoran bro? Masih, Wah, masih, sis. Besok luar saya ke biasa. sana naik motor lagi. Ah, Kepingin jalan-jalan lagi. paling jauh kemana bro Kesempatan untuk motoran bro? jalan-jalan. Paling jauh ke mana itu? Ke Sumbawa, Hah? ke Sumbawa naik sampai motor? lupa saya. Iya, Astaga. ke, waktu itu ke mana ya? Dompu, Wow. Oke. itu paling Terus jauh. apa yang bro alami dengan Twin? Setelah berlatih dengan Bante, waktu itu dengan Bante ya bro ya, di Jana Manggala ya. Ya, Itu ya. bagaimana? Pada saat pertama saya ikut, waktu retret pertama itu masih belum ya sis, masih masih perjuangan, masih belum ketemu. Hmm. Waktu itu saya masih berjuang melepas yang lalu, Ya, yang lalu itu, waduh berat banget, ya. berat Karena banget. sudah 7 tahun Hampir, latihannya. ya mulai kecil kan sis, yang dulunya yang ikut apa namanya, meditasi untuk tenaga dalam itu kan sudah mulai kecil. Oh, oke, oke. Ya, perjuangan yang luar biasa pada waktu itu untuk melepas. Nah, meskipun kata Bante itu sudah mencapai apa pencapaian, cuman masih tidak serak. Kemudian yang kedua di Kintamani itu baru ketemu, puap terbuka, ya oke. Pada saat itu baru bisa mendapatkan arti kebahagiaan, Wah, luar biasa. ketenangan yang luar biasa itu di pikiran dan hati, itu baru ketemu. Jadi memang butuh waktu untuk melepas yang dulu. Ya, betul, bro. Gitu. Untungnya bro ikut menyusul ke Bali ya. Ya, Jadinya bisa betul-betul ya, mengalami apa yang didapat dari hasil meditasi mengalami kebahagiaan tertinggi. Itulah. ya. Kemudian setelah itu Mungkin yang apa yang pertama, berubah? Setelah bro retret 2 kali itu ada nggak perubahan karakter, perubahan sifat? kalau menurut anak-anak, anak-anak, Oh iya, Bro Markus punya 2 putri yang cantik yang sudah dewasa. ya, menurut anak-anak sih, sekarang saya sudah tidak temperamen seperti dulu. Tuh, mantul. Jadi Itu positif temperamen. banget ya. Ya, Walaupun keluarga Bro Markus semuanya kan Katolik, tapi nggak betul. bermasalah ya ikut meditasi kita ya Bro ya. Justru menguatkan sis. Hmm, menjadi Justru orang menguatkan. Katolik yang lebih baik pastinya ya Bro. Iya, lebih mendalami lagi arti kasih, cinta kasih. Karena di meditasi Tum ini justru menguatkan bagaimana saya bisa betul-betul masuk ke dalam cinta kasih. Kalau Nah, dulu kepada sesama saja, sekarang malah ke alam semesta seluruhnya. ya Jadi lebih betul. lebih kompleks, Bahkan semua makhluk lebih ya Bro kompleks. ya.
kalau di kita betul, semua alam semesta. betul. Wow. Terus selain temperamennya berkurang, apalagi bro yang rasanya terasa bro Markus bisa merasakan perbedaan? Banyak hal. Mengenai kehidupan banyak hal. Cerita dong bro. Contoh, contoh kecil untuk motoran jarak jauh saya sudah tidak merasa capek. Wow. Justru lebih tenang, lebih rileks, bisa melepas, Wow. semuanya bisa saya lepas. Itu justru lebih menikmati, lebih tenang, lebih Bro, santai. jangan-jangan abis ini Bro Markus ditanya sama orang-orang pemotor moge, motor gede. Gimana caranya meditasi supaya motornya nggak terasa capek? Wah, luar biasa. Terus, justru justru itu yang dipelajari di tim apa namanya eh, rasa capek ini bukan milik saya dan seterusnya. iya Capek ini betul. bukan saya, Iya, jadi lepas sudah. iya. Punya siapa Nah, itu, Bro? cuma punya badan ini saja, Iya. batin ini aja. Wah, luar biasa. Lalu apalagi Bro manfaat? Karena kan Bro mengambil tema manfaat meditasi twin untuk kehidupan sehari-hari. Nah, apalagi Bro? Iya, terutama apa ya sis, kita ini manusia hidup kan tidak mungkin bebas dari apa eh, Masalah. beban hidup, penderitaan hidup, Mhm, permasalahan hidup. mhm, Justru begini, pada saat kita meditasi itu seperti kita ini mengasah. Kalau pisau itu kita mengasah biasa sampai tajam betul, kemudian masuk ke dalam kehidupan sehari-hari itu kita pakai pisau itu mhm, seperti kita pakai. Kalau mhm, tajam kan enak. mhm. Tajam nih kewaspadaan dan kesadarannya ya Bro ya. Betul, betul sekali, betul sekali. Justru itu terpakai dalam kehidupan sehari-hari. Katakanlah paling gampang, eh, ada mungkin ada masalah itu kita bisa menghadapi dengan tenang Mhm, dan betul. bisa cepat sekali selesai masalahnya. Ya. Ini hal-hal seperti ini saya tanamkan itu kepada kedua anak saya dan hasilnya memang luar biasa, luar biasa. Bro ajarkan nggak meditasi kepada kedua anak, kepada putrinya Bro? Iya, Ah, iya, betul. Bagus. nah, iya. Eh, Hal yang paling mencolok itu apabila ada orang, kalau dulu kalau dulu saya ini sering katakanlah dimintai tolong orang untuk eksorsis, Wow. Serem banget. eksorsis. Ah, Tahu nggak nih Bro dan Sis, apa tuh maksudnya eksorsis? Ngeri tuh. Apa tuh Bro? Biar Bro Markus yang jelasin aja. eksorsis itu semacam apa ya? Apa namanya? Pengusiran Pengusir, lah, pengusiran, pengusir makhluk. pengusir. Ya, yang masuk ke dalam tubuh orang itu, Ya. apapun bentuknya itu. Mhm. Itu justru saya sekarang bisa lebih tahu, oh ternyata orang yang kemasukan itu punya beban berat, punya beban berat. Nah justru apa namanya cara tuim itu yang paling tepat untuk bisa masuk ke dalam kehidupan seseorang. Itu saya pakai, ada apa Mhm. dengan masalah dengan kehidupanmu, bagaimana caranya melepas dan Mhm. sebagainya. Mhm. Terus Memaafkan ya Bro kalau ya. pokok pokok itu adalah memaafkan. Kalau di Katolik itu pertobatan. Mhm. Itu hanya istilah saja. Ya, Tapi sama yang pasti, sebetulnya ya Bro ya. ya, yang pasti tidak mungkin orang itu, seseorang mengasihi orang lain, mencintai orang lain, kalau belum bisa mengasihi dan mencintai dirinya dulu. Tidak Bagus mungkin. banget, Kalau betul belum banget bisa Bro. memaafkan, itu 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 yang selalu saya tanamkan pada orang-orang itu.
Kalau dulu saya mengusir roh-roh itu dengan pakai tenaga, wah capek deh, Paksa, paksa ya bro. paksa. Kalau sekarang, kalau sekarang karena kita sudah ada kebiasaan doa, semoga semua makhluk berbahagia, itu luar biasa. Hmm, Hanya dengan tersenyum, cuma ya, dipegang, sudah ah, pergi selesai. luar biasa. karena kita, karena ada kebiasaan baru kita mendoakan, Ya, jadi mendoakan caranya semua sudah tidak makhluk. kasar, sudah tidak keras. Makhluk Enggak. itu pun mungkin lebih bisa menerima ya bro ya. Karena kita kasihi, karena kita Ya, cintai, ya. itu, Bro, itu. Jadi apakah yang bro bantu itu hanya yang bro temui atau bisa jarak jauh? jarak jauh juga, Wow. jarak jauh juga, itu. Tapi ini Ada bukan tempo hari ada, profesi Bro Markus sehari-hari sebetulnya ya Bro. Ini sampingan aja ya Bro. nggak tahu lah sis, kok aneh sih saya juga mulai itu. Kan profesi aslinya kan bengkel, bengkel bubut. Nah, Bro ini tinggal di Gresik. Jadi aslinya Bro Markus ini orang Gresik atau orang Surabaya? Surabaya sis. Oke. Saya asli Surabaya bersama sama Bro Teddy. Nanti ada satu orang lagi yang mau ikut teman-teman SD juga, Ah, ikut mantap. retret. Oke. Itu terus gara-gara cewek Gresik saya akhirnya di Gresik. Nah, di Gresik itu banyak ciri-ciri khasnya. Ya, Luar gitu. biasa. Terus apalagi bro yang bro lihat yang bermanfaat nih, contoh nih bro kan bergerak dalam bidang permesinan nih bro, bengkel bubut itu kan mesin-mesin ya bro ya. Ya, Apakah setelah meditasi tingkat kecelakaan menjadi berkurang atau enggak? eh yang pasti konsentrasinya lebih lebih tinggi dan lebih panjang, lebih lama, lebih lama. Eh, Kalau seumuran saya ini kan kita kan sudah mendekati 60 sis. Masih jauh, Kurang sudah 50 masih masih 4 ke tahun lagi atas. bro. Iya. Saya dan bro Markus ini seumur bro dan sis, makanya saya Oh, tahu. Masih jauh bro, 60 tuh masih kalau jauh bro. sekarang bisa konsentrasi bisa full bisa sudah enggak eh, meskipun sudah harusnya sudah kalau teman-teman itu sudah sangat menurun sih umur 50 atas ke atas. Iya, biasanya Masih, begitu. saya masih bisa, Wow. masih Jadi, bisa. bro ini membuka bengkel bubut itu untuk bubut apa aja, bro? Saya ini menangani mesin-mesin motor. Jadi kalau bengkel servis itu kalau ada motor rusak mesinnya itu dia yang bongkar mesinnya dibawa ke tempat saya yang betulkan. Oh, Jadi terus gitu. kembali lagi tukang servisnya tinggal masang saja. Oh, oke, oke. Itu customernya Jadi dari mana aja, bro? jadi di sekitar Gresik sini aja kok sih. Gresik, Hmm, uh, kecamatan-kecamatan Gresik mhm. sampai mendekati Tuban sana. Wow. Saya suka ke Tuban tuh ada satu kelenteng dulu yang menghadap ke laut. Saya Ya, baru ya, baru sekali, baru 2 kali pergi ke sana. ya. Tempatnya indah sekali. Saya, bagus. Saya mencari anak nama saya di sana khusus. Hah? Di kelenteng? Iya. Iya. Ya nama sekian nama itu dikopiok satu-satu. Ada yang Oh, cocok dikopiok lagi terus kopiok terus tetap satu nama. Terus yang keluar itu ya sudah itu yang pilih. wow, Terus luar biasa. tanya tanya Oh, tanya ke dari suhu. Gresik Suhu ke ini Tuban apa dekat artinya sekali, gitu. bro. 100 kilo. Oh ya, udah dekat juga, lumayan jauh itu. 100. Sorry bro, 3 tadi lagi jaman lah. menceritakan apa? Hmm,
Yang mana sih? Tentang kelenteng ini? Ya itu saya cari nama untuk anak saya Ya, selain itu ada di lagi apa sana. lagi? Ah, Hanya nggak ada sih. nggak ada. Oke. Kalau nggak ada. Kalau lewat sana pas siang ya mampir untuk makan gratis Oh ya? di kelenteng. Di Oh ya? kelenteng itu ya selalu menyiapkan makanan siang sore itu selalu Tiap ada. hari? Jadi pas kebetulan ya kalau Masakan kebetulan ini lewat juga sana ada? ya iya ya Wow, masakan-masakan itu luar biasa. makan gratis Itu, kalau kebetulan lewat. dan mungkin yang belum tahu ya, di situ kalau orang yang tiu ciam, bro tahu tiu ciam nggak? Yang pakai bambu ada Ya, warna-warni. Itu ya, menurut saya yang paling tepat. ya, Menurut saya. Itu pengalaman pribadi saya yang saya nggak perlu cerita lah di sini. Tapi saya sudah mengalami. ya. Jadi kembali ke hasil bro. Apalagi yang bro Markus terima dari hasil meditasi ini? Eh, ada istilah kalau mau masuk surga masa nunggu mati. Jadi bro Markus sudah merasakan surga dunia ya bro? Dari Kan meditasi. harus diciptakan, ya harus kita ciptakan mulai hidup ini terus nanti Ya, kemudian kita bawa selanjutnya. ya, Itu yang penting. ya betul banget. Jadi artinya bro Markus ini happy sehari-hari ya bro? Ya, kita harus berusaha tuh happy melepas semua. Itu kan nanti kita bawa. Iya, Kita bawa terus. betul. Kita bawa terus. Kan istilahnya kalau kalau berbahagia saat ini ya berarti nanti ya kita bawa bahagia selanjutnya Saya gitu. ingat nih, baru ingat sekarang. Bro Markus kan pernah jadi klien saya dulu ya di Malang ya bro, kalau nggak salah ya. Iya betul. Itu Iya, tahun tapi kita 2016. nggak perlu cerita intinya apa tuh bro. Eh, tahun 16 ya saya kalau 16 atau 17? 16 ya. Sebelum bro meditasi aja yang saya ingat. Ya, 2016 Mhm. itu. Ya itu sama Bro tadi ngomong-ngomong terus kemudian besok tak temokno koncoku ya. Oh gitu. Iya betul. Ya, Terus bro Markus, kan selama ini kita di Asmen Group ini ada Suta Study kelas Suta. Dan bro ini rajin, sering banget ikut. Apa yang membuat bro iya. tertarik belajar Suta? Padahal bro bukan Buddhis. Eh justru dari pelajaran itu kan kita belajar dari Suta itu kita belajar membebaskan diri dari bermacam belenggu. Justru kan kita kan tujuannya untuk bahagia. Betul. Meskipun jatuh bangun tidak seperti Buddha, itu sulit, tapi kita berusaha untuk mengarah ke sana, untuk menjadi bahagia. Justru kunci-kuncinya itu ada di Suta itu. Bagaimana saya mengasihi dan mencintai saya ini, begini toh caranya. Hmm. Jadi Gitu. bro lebih bisa dapet gitu ya. Karena bro Markus ini saya perhatikan sebulan sekali tuh pasti ada ikut sekali. Kan kita Ya, mengadakan kelas setiap hari Sabtu. Jadi bro Markus tuh rajin ikut. Nah itu dia yang membuat saya jadi berpikir, kok yang Buddhis aja nggak rajin, kok yang Katolik nih bahkan rajin gitu. Ini luar biasa nih bro. ya, Jadi semangat bro Markus ini patut diacungkan jempol. Sehingga ini bisa bermanfaat buat bro Markus dan orang-orang yang bro ajarkan. Lalu bagaimana ya. bro mengajarkan orang-orang meditasi bro? Pengalaman bro menjadi asmen di Gresik itu bagaimana? Pada dasarnya, saya punya kelompok sendiri, tapi Oh, kebanyakan ibu-ibu, oke. ibu-ibu. Mungkin belum. Nanti suatu saat akan saya foto satu-satu. Wah, Eh,
ibu-ibu itu asalnya memang menggunakan cara meditasi Kristiani itu. Tapi oke, nanti saya tidak menyebut lagi lah, nanti gak enak. Itu kemudian karena susah bisa masuk ke dalam hening, susah konsentrasi, itu kan tidak diberitahukan mengapa. Justru dengan TWIM ini ternyata permasalahannya ini, pemaafan, ganjelan-ganjelan masa lalu yang terus mengiang-iang, kemudian berkembang akhirnya nggak bisa untuk hening, untuk konsentrasi. Nah, dengan pemaafan itu akhirnya para ibu-ibu itu menjadi, oh iya, saya baru bisa mengerti dan baru bisa melepaskan, baru bisa hening maksud saya, dengan memaafkan diri saya sendiri, memaafkan dirinya sendiri dan orang lain. Wow. Begitu. Itu yang utama. Itu yang utama. Karena sulit bagi orang untuk memaafkan diri mereka rata-rata ya bro ya. Itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah, terutama pasangan hidup. Ya. Itu paling sulit. Ya. Itu paling sulit. Tapi terus kalau kebanyakan sih orang-orang yang bermasalah itu tidak langsung saya ajak masuk ke meditasi. Ada satu orang ibu-ibu yang sakit kanker paru-paru. Puji Tuhan sekarang sudah sangat baik, sudah banyak kemajuan. Itu datang ngomong-ngomong, oke, saya mau, saya tawari dulu, maukah? Mau, oke, mau. Akhirnya katakanlah istilahnya ya dikoncei kan gitu sih. Apa tuh dikoncei? Saya nggak ngerti bahasa Jawa. Nggak mudeng. Kalau kacang itu dibuka itu bisa. Dibuka semua kacang. Dipretelin. Dipretelin masa lalunya dipretelin semua. Ya. Akhirnya ketahuan, oh ini semua, terus pemaafan. Pemaafan. Besok 2 hari lagi saya ketemu, akan saya tawari untuk ikut di Bali. Oh ya, mau? Kalau dia bisa. Ya, saya belum ketemu karena kan dia bisa. Iya, saya coba besok hari Rabu saya ketemu. Orang mana? Akan saya tawari. Juga kah? Iya, orang Gresik. Semoga ya. Dia sekarang sudah jauh lebih baik. Sudah mengecil katakanlah, kankernya mengecil. Wow. Hanya karena pemaafan. Wow. Lanjutkan pemaafannya sampai betul-betul plong, dia bisa melepas semuanya. Iya. Dia sudah plong belum? Iya memang. Ya jatuh bangun lah sis. Oh. Jatuh bangun. Yeah. Jatuh bangun. Permasalahan baru. Ya, pasti jatuh bangun. Cuman lebih damai. Yang luar biasa sekarang sama anak, sama suaminya sudah banyak bisa senyum. Wah, itu luar biasa. Wah, luar biasa. Saya ikut senang. Ya. Wow. Itu dulu anaknya yang katakanlah pernah kena santet rasis, anak perempuannya. Justru anak perempuannya ini ya katakanlah dia indigo, setengah indigo begitu. Oke. Minta doa ke sana ke sini macam-macam. Terus dia ngomong ini ada masalah seperti ini. Waktu itu saya minta kepada Asmen, saya masukkan anak ini tahu yang bisa menyembuhkan, melepaskan adalah dari grup meditasi Buddha. Oh, hebat kan? Oh, padahal mereka bukan Buddhis. Bukan, Katolik. Oke. Katolik. Dia kena serangan, tapi anak ini bisa tahu kok yang bisa menyembuhkan ini malah
grupnya Buddha gitu. Hmm. kan saya kan saya tidak memberitahu, Iya. tapi dia tahu. Oh, ya wes Kan belajar aja saya sama Bro memberitahu, Markus. justru apa namanya, dia bisa tahu kok yang bisa menyembuhkan kok justru grupnya Buddha gitu. Jadi artinya twin inilah yang bisa bantu dengan berbagi apa namanya meta, Mhm. berbagi meta gitu. Tapi kalau Banyak sama dia banyak jangan sekali pakai pengalaman. istilah meta loh bro, ntar nggak mudeng. Nggak mudeng. Yang Meta ini ngomong cinta ngomong biasa kasih bro saja. dan sis. Iya, Iya. iya, itu aja. Wow. Bu, Sudah mulai belajar banyak kah? sih kalau belum sih. Ya ini mamanya yang terus belajar. Kalau Hmm. anaknya belum, mamanya yang terus belajar. Sampai Mungkin nanti, sekarang masih. ya anaknya mungkin kalau tertarik belajar di Bali ya diundang aja ke Bali. Anaknya kalau nggak salah sekarang ada di Filipina, kalau nggak salah. Oh ya udah online saja, online retret. Ya, ikut. Mamanya ini yang saya kejar. Yang Hmm. segini. Jangan dikejar nanti Moga-moga capek, bisa. lari. Moga-moga bisa ikut di Iya, semoga Bali. ya bisa mendapatkan ketenangan dalam batin beliau sehingga mempercepat proses Ya, penyembuhan. kesembuhan. Semoga Betul. bisa sembuh. Benar. Tuh. Nah, beliau ini Ya, kansernya tipe stadium berapa, bro? kemarin tiga empat ya. Wah, Tapi sekarang sudah turun loh. cukup berat itu. Turun. Cukup Ya, berat. Tapi kalau bisa turun, it's amazing, luar biasa. Siswa ini ya. bertanya, selamat malam sis bro, bagaimana memaafkan diri sendiri? Apa atau seperti apa memaafkan yang sebenarnya? Mungkin siswa ini juga sepertinya bisa bro Markus jelaskan secara agama Katolik. Jadi bagaimana cara bro mengajarkan memaafkan diri sendiri itu untuk orang-orang saudara-saudara kita yang Kristiani itu seperti apa bro? Hukum kasih. Hukum kasih. Hukum kasih. Apa itu hukum kasih? Ya, hukum kasih. Tidak mudah marah, tidak dendam, tidak mudah sakit hati, dan sebagainya. Macam-macam ada banyak. Itu yang dipakai. Kalau itu nyantol di dalam diri sendiri, ya itu yang harus dirubah. Kalau saya gampang marah, nah itu berarti saya menyakiti diri saya sendiri. Yes, betul. Kan Sama gitu. seperti saya dulu, bro. Oh, iya, Saya ini mudah sama saya banget dulu. juga. Harimau sih. Iya, mirip kita, bro. Ya, seperti itu. Tapi Jadi, sekarang harimaunya udah ompong, udah nggak ada giginya. sudah beda. Itu caranya begitu, memaafkan diri sendiri dulu, mengubah diri lah, mengubah diri. Kemudian juga kepada orang lain, kalau saya dulu pernah nyakiti orang ya kita harus minta maaf. Gitu. Istilahnya kalau salib, istilahnya kalau orang Kristen atau Katolik salib. Kalau dulu yang nama Yesus itu salibnya karena dia nanggung dosa orang, menanggung dosa orang lain. Tapi kalau kita ini salib itu belum tentu dari orang lain. Salib itu penderitaan maksudnya. Bisa jadi penderitaan atau salib itu ya kalau kita ini 90% ya dari dirinya sendiri. Betul. Itu justru kita kan bisa menjadi penyebab menjadi orang lain sakit hati, marah dan sebagainya. Kan sangat bisa terjadi itu. Mungkin ya banyak terjadi. Kalau kita gampang marah, berarti kita menyakiti orang lain. Gitu.
Sebenarnya juga menyakiti Sebelum diri kita sendiri, bro, karena darah kita pompanya jadi lebih cepat, bisa darah tinggi. nomor satu, nomor Iya, satu, iya, udah gitu bisa jadi sakit jantung, sakit stroke, itu karena ya rentetannya betul, begitu. betul. Jadi kalau menurut saya 99% orang sakit itu ya karena dirinya sendiri. Iya. Ini yang meledak-ledak terus. Hmm. Udahnya Gampang marah, ya gampang di sakit sini ya. hati, oh, gampang dendam, menyimpan dendam, menyimpan sakit hati. Wah, itu penyakit numpuk, nggak karu-karuan. Iya, celaka itu kan. Itu yang, ya, itu, ya. Terus bagaimana caranya saya bisa bebas dari belenggu itu? Iya. Itu yang harus didapat ilmunya. Ya. Jadi luar biasa bisa orang-orang terbantu ya. Lalu kemudian Bro kan mengajar ada grup ibu-ibu. Apakah Bro rutin mengajarkan meditasi kepada mereka atau hanya dibimbing lewat lewat WhatsApp? Sementara ini cuma lewat online, tapi Oh, mungkin beberapa saat lagi sudah bisa ketemu lagi. Sudah mulai dibuka, iya. mulai terbuka. Dulu itu ini ya Bro, dulu itu offline bertemu gitu ya. Ya, ketemu. Seminggu sekali ketemu. Oh, di Seminggu rumah sekali Bro, ketemu. di rumah Bro Markus? Enggak di paroki, di gereja. Oh, di paroki. Wah, luar biasa. Ya, ya. Itu. Apa yang saya berikan semua enggak ada masalah kok. Tidak ada yang tidak ada yang membentur, Iya. enggak apa, enggak. Tidak ada yang sesat, katakanlah, wah nanti kamu sesat. Enggak ada yang sesat. Iya, enggak Saya ada. buka semua ini. Oh, enggak ada. Nah, ini buktinya Bro Markus jadi orang Katolik yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Betul nggak, Bro? Iya, betul Iya. sekali. Hmm. Betul. Jadi jangan sampai berpikir orang-orang yang berbeda keyakinan berpikir, oh nanti meditasi saya jadi Buddhis. Oh, enggak. Enggak, tidak Enggak ya, sama Bro, ya? sekali. Jadi nggak usah takut, Enggak. khawatir. Ini bukti contoh hidup nyata. Ya. Lalu apalagi Bro Markus yang menarik selama ini pengalaman Bro? Selain exorcism, kemudian membantu orang memaafkan, apakah mereka sudah bisa Bro bimbing dengan cinta kasih kah? Ya, itu yang utama yang saya kejar. Ini Bro ini suka Tentang ya, kasih. Ya, kejar itu. kejar tayang. Selalu itu yang menjadi utama. Cinta kasih. Pengajar mengenai cinta kasih ya. Itu. Lalu Bro ajarkan juga kah? Bagaimana sih? Bro ajarkan 6R juga? Oh iya, tentunya. Cuman enggak saya memberikannya tidak ini 6R caranya begini. Enggak. Satu secara bahasa sehari-hari. Jadi mereka lebih nyantol. Coba Bro, prioritas untuk yang belum tahu nih kira-kira kalau saya nih orang awam yang tidak mengerti. Bagaimana cara Bro mengajarkan? Karena ini ya mereka kan awalnya mereka kan cerita begini macam-macam cerita ya. Yang kedua kita memberitahu, kenali dulu permasalahannya, kenali dulu. Wah, ini nanti ceritanya panjang. That's okay. Kenali dulu apa masalahnya. Terus kemudian kalau saya sih sering langsung cepat ya sih, kenali dulu. Kalau sudah tahu masalahnya apa, kemudian segera dilepas lah, segera dilepas. Tapi cepat, masalahnya ini segera cepat dilepas. Tapi saya ya kebanyakan tergantung dari permasalahan orangnya apa, nanti saya ngomongnya bagaimana. Malam Sis Ucan, malam Sis Brenda Bro Markus katanya.
Oke, lalu Oh lanjut. iya, selamat malam. Lanjut Bro Markus. Ya, itu sampai bisa melepas apa, bisa benar-benar bisa bebas dari eh, apa yang menjadi kenangan, yang menjadi kenangannya dia, yang membelenggu dia. Itu. Kalau bahasa sehari-hari sih paling gampang katakan ya cuek, cuekin yang lalu. Nah, malam Itu juga gampang paling cuek. Rina. Selamat malam sis dan bro, ada komentar. Oke, terus Om Iya. cuekin, lalu Gimana sih? iya, sudah cuek diapain? Belajarin di relax enggak? Ya, betul, di relax. Dengan sendirinya melepas akhirnya kan menjadi relax. Menjadi relax, hidup juga menjadi lebih enak, lebih tenang. Kalau bisa melepas pasti bisa relax. Hmm, Kalau belum relax berarti belum bisa melepas. Belum bisa melepas. ya, Itu satu jalur pasti bisa relax. Kalau masih terus kepikiran dengan masalahnya belum bisa, berarti belum bisa melepas. capek ya bro. Kalau sudah bisa tersenyum, Hmm, berarti sudah bisa melepas. hmm. Gitu. Baru bisa apa namanya, menjadi relax. Apa namanya tadi namanya sampai lupa saya. Baru bisa ketahuan. Jadi sudah banyakkah orang-orang di lingkungan bro yang bro ajarkan? Kira-kira udah berapa banyak bro? Waduh, banyak sih. Udah banyak ya. Itu Syukurlah yang saya berkat buat apa namanya, putarnya bro. ya. Ini ada satu lagi kemarin, uh, dia bekas ustadz sih. Oke. Ilmunya banyak. Itu ke tempat saya, dia melihat saya, wah Pak Markus ini kok punya kelebihan. Terus saya Oh, dicobai dengan ilmu-ilmunya. Saya tidak terasa kok sis, saya tidak merasa. Tapi dia yang tidak bisa bangun dari tempat tidur selama 1 minggu. wow. Itu tidak bisa bangun. Saya tidak tahu. Akhirnya seminggu kemudian dia minta maaf, terus minta dilepas. Ilmu-ilmunya minta dilepas. Ya hanya dengan itu, membagi meta, Hmm, itu sudah lepas, sudah selesai masalahnya. biasa. Gitu. Untungnya dia Dibungkus, kita gambaran, ya, kalau enggak kan dia mendapatkan hal sudah selesai. baik, mengerjai orang yang Ya, dimeditasi dengan baik. ya. Dia malah mengatakan Pak Markus ini Katolik, tapi kok yang melindungi Pak Markus kok kayak Buddha gitu katanya. Wah gak ngerti ya saya. Mungkin beliau punya kemampuan melihat ya, mungkin yang dilihat adalah para dewa. Iya, Hmm. betul, betul. Ya, gitu. Ya, ya, nanti meditasi secara Buddhis lah ya, dewa-dewi ya, Ya, malaikat-malaikat yang melindunginya banyak. ya. Wah, Bagi saya enggak. sudah hampir 1 jam nih kita ngobrol. Ada pesan dan kesan apa Bro Markus untuk yang mendengarkan? Kalau kepingin hidup bahagia, belajarlah meditasi twin. Kalau ingin bagaimana caranya, kalau ingin tahu surga itu bagaimana, cobalah ikut twin. Karena bahagianya kita bawa mulai sekarang. Surganya kita bawa mulai sekarang. Yang akan kita bawa sampai nanti. Iya. Jadi dimulai dari kehidupan kita manusia di bumi, mengalami surgawi di sini,
Sehingga nanti kalau sampai di sana ya nggak kaget ya bro ya. Sudah nggak kaget dan itu tujuan saya itu. Wah ternyata ada muridnya Sis Ucen nih di sini, Sis Elda. Meditasinya jalan terus ya sis, mantul, semangat meditasi. Jadi Bro Markus mengajak kita semua masuk ke surga. Memang Tuy mengajarkan kita masuk ke surga, tapi lebih bahkan daripada surga. Kita mengalami kebahagiaan tertinggi di kehidupan ini itu bisa dialami oleh semua orang. Tidak menjadi masalah apa agamanya. Oh, Sis Elda bagus ini, bagus. Lanjutkan Sis Elda. Semangat meditasinya. Cuman itu saja Bro Markus pesannya. Iya, itu aja sis. Oke. Kan itu. Oh, ini ada komentar dari Sis Elda. Terima kasih Sis Brenda, saya bisa belajar meditasi di TWIM. Meditasi dari TWIM, bagus bisa belajar meditasi. Kangen banget ya Bro Markus sudah menyiapkan waktunya untuk menceritakan pengalaman Bro Markus selama ini. Semoga menjadi berkat untuk orang-orang seputar Bro, dan Bro Markus semakin mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih banyak lagi. Dan kami berdua apabila ada kata-kata, pikiran dan perbuatan yang pernah kami lakukan keliru baik dalam kehidupan ini, kehidupan lampau, semoga kami bisa dimaafkan. Oh, ini ada komentar dari Sis Elda, manfaatnya sangat banyak untuk membawa perubahan dalam diri saya. UPK, bagus sudah di UPK. Kapan-kapan Sis Elda saya mau ajak ngobrol di Cinta ya. Kapan-kapan ya Sis ya, nanti kita akan ada waktunya karena saya melakukan bincang-bincang seperti ini setiap Senin malam dan saya butuh narasumber dan tentunya orang-orang yang sudah berlatih meditasi TWIM. Dan Bro Markus, saya juga kirim salam untuk Nyonya dan kedua putri-putrinya. Semoga mereka semangat bermeditasi. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu, sadu. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Sehat, salam bahagia. Cinta. Wah, kita punya cinta Bro Markus. Sampai jumpa di Cinta Berita. Sampai jumpa. Senin minggu depan saya akan bincang-bincang dengan narasumber yang berbeda yang tentunya punya pengalaman dengan meditasi TWIM. Oke, sampai jumpa di Bali Bro Markus. Sampai jumpa sis.